Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 dalil pengaturan pengeras suara pada tempat ibadah. Selain mengajarkan kebaikan, Islam juga mengajarkan kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Mengajak orang lain ibadah itu sangat baik. Namun demikian ajakan itu pun harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan pengeras suara atau mikrofon di tempat ibadah seperti masjid dan musola. Dalam hal ini ada 7 dalil atau argumentasi ilmiah tentang pengaturan penggunaan pengeras suara yang layak dipahami dari dosen Universitas Al-Ahga Yaman, yaitu Sayyid Zain bin Muhammad bin Husain Al-Aidrus. Pertama, banyak ayat dan hadis yang memerintah untuk memelankan suara dalam sholat, zikir dan doa. Sebagai contoh adalah ayat dan hadits berikut. Surat Al-A'raf ayat 205. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wahai manusia, kasihanilah diri kalian dengan mengecilkan suara kalian saat berdoa. Sungguh kalian tidak memanggil zat yang tuli dan yang goib. Sungguh kalian memanggil Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Allah bersama kalian. Ayat dan hadits seperti ini secara eksplisit memerintahkan agar orang memelankan suara dalam sholat, zikir dan doa. Dan secara implisit melarang melakukannya secara terlalu keras. Larangan ini juga memasukkan dengan pengeras suara. Apalagi dilakukan dengan volume maksimal yang memekakkan telinga dan mengganggu orang lain. Kedua, banyak riwayat sahabat yang melarang suara keras di masjid. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bahwasannya Sayyidina Umar bin Khattab memberi teguran keras kepada 2 orang Taif yang melantangkan suara di Masjid Nabawi. Andaikan kalian adalah penduduk Madinah, niscaya aku akan menghukum mencambuk kalian. Kalian telah mengeraskan suara di masjid Rasulullah. Hal ini juga berlaku untuk masjid selainnya. Ketiga, penggunaan pengeras suara luar mengganggu konsentrasi ibadah dan aktivitas orang lain, kenyamanan orang yang sedang istirahat, dan orang yang sedang sakit. Padahal mengganggu orang lain hukumnya tidak boleh. Hal ini sudah menjadi ketetapan maupun ijma' ulama. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni. Nabi Muhammad bersabda, siapa saja yang mengganggu orang lain maka Allah akan mengganggunya, dan siapa saja yang memberatkan orang lain maka Allah akan memberatkannya. Keempat, penggunaan pengeras suara luar meskipun mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi jamaah masjid, namun di sisi lain juga mengganggu kenyamanan masyarakat luas selain jamaah masjid. Kenyamanan masyarakat luas harus didahulukan daripada kemaslahatan jamaah masjid. Sesuai dengan kaidah ilmu fikih menyatakan, kemaslahatan yang bersifat khusus tidak dimenangkan di atas kemaslahatan yang bersifat umum. Kelima, merujuk pada kaidah ilmu fikih yaitu menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Penggunaan pengeras suara luar meskipun juga membawa manfaat atau kemaslahatan, seperti memperdengarkan nasihat dan bacaan Al-Quran, tetapi bila sampai mengganggu istirahat orang banyak, orang-orang yang sedang sakit dan semisalnya, maka harus dibatasi. Sebagaimana merujuk pada kaidah ini. Keenam, penggunaan pengeras suara luar untuk menyampaikan nasihat dan bacaan Al-Quran terkadang menjadi pintu masuk menuju riya,
pamer dan mencari popularitas, yang justru dilarang agama. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa saja yang pamer amal agar didengar orang, maka Allah akan memamerkan keburukannya, dan siapa saja yang amal agar dilihat orang, maka Allah akan memperlihatkan keburukannya." Ketujuh, penggunaan pengeras suara untuk zikir, doa dan semisalnya jauh dari ketenangan dalam beribadah yang disyariatkan agama. Di dalam surat Al-A'raf ayat 77, Nabi bersabda, "Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Demikian 7 dalil atau argumentasi ilmiah tentang pengaturan pengeras suara di tempat ibadah. Kesimpulan dari ketujuh dalil atau argumentasi di atas dapat diperinci sebagai berikut. 1. Bila mengganggu orang lain maka hukumnya haram, meskipun yang terganggu hanya sedikit. 2. Bila tidak mengganggu orang lain, maka hukumnya adalah khilafus sunnah atau tidak berkesesuaian dengan sunnah. Sebab syariat tidak menyunahkan mengeraskan suara dalam ibadah, doa, dan sehingga mengganggu orang lain. Sudah seharusnya kita mengevaluasi penggunaan pengeras suara luar yang kadang memang mengganggu orang di luar jamaah, yang tidak berani menyampaikan keluhannya karena khawatir dianggap menista. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.